Mysolva. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh tim multimedia Korps 4 Surabaya untuk mengisi acara kesaksian mingguan sebagai jemaat penyintas COVID. Perkenalkan, nama saya Kris Maksdi Melkias atau biasa disapa Kias. Di sini di Surabaya, saya bekerja sebagai perawat IGD RS William Booth Surabaya. Di sini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di hidup saya. Ya, singkat cerita, pada tanggal 25 Juni 2021 saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diberikan ujian dan lewat COVID yang pada saat itu hari itu saya didiagnosa terkena virus COVID. Pada saat itu ya yang terkenal varian Delta yang tergolong sangat ganas menurut saya. Puji Tuhan, lewat penyakit ini saya merasa begitu besar kasih Tuhan kepada saya. Awal mulanya itu subuh-subuh sekitar jam 3-an saya merasa pada saat itu saya rasa gejalanya seperti batuk-batuk yang tidak berhenti. Leher itu terasa gatal dan kemudian saya coba tidur dan bangun sekitar jam 9 paginya pada tanggal 24, pada saat itu masih tanggal 24. Di situ badan saya mulai terasa meriang. Sampai sorenya saya coba untuk istirahat sambil minum obat seadanya. Kebetulan hari itu saya masih dapat jatah shift libur. Dalam pemikiran saya pribadi sebagai seorang perawat, saya sudah tahu bahwa saya kena COVID ini. Dan pada saat itu saya belum periksa, masih mencoba untuk terapi secara mandiri dengan minum obat dan istirahat. Sampai pada esok harinya saya masuk shift siang dan saya masih tetap dengan keadaan yang sedikit batuk dan badan saya terasa ngilu karena meriang. Saya coba untuk tetap dinas sore, mencoba untuk tetap melanjutkan dinas karena saya berpikir nanti kasihan teman saya yang dinas, karena waktu itu yang dinas cuma 3 orang kalau nggak salah. Kalau saya udah sakit, waduh, yang dinas cuma 2 orang. Sampai tiba akhirnya dinas, saya mengatakan pada dokter bahwa saya mau periksa, soalnya badan saya terasa panas dan ada batuk-batuknya. Saya bilang sama dokternya, "Dok, kayaknya saya sudah kena deh, Dok." Akhirnya saya periksa, suhu saya diukur, hasilnya sekitar 39 derajat Celcius. Kemudian saya disuruh toraks dan swab antigen. Kemudian setelah menunggu,
Akhirnya saya ngambil hasil swab, sampai di laborat saya tanya kepada petugasnya, gimana mbak hasilnya? Si petugas lab menjawab, menurut sampean hasilnya apa mas? Saya sudah feeling kalau ini ya mungkin positif. Saya balas dengan cepat, positif mbak. Petugas labnya langsung senyum dan kemudian mengecek hasilnya. Karena saat itu kan petugas laborat juga belum melihat hasilnya, karena hasilnya diproses di ruang sampel untuk khusus COVID. Saya langsung ke sana bareng dengan petugas labnya, pergi melihat hasilnya, dan hasilnya sesuai perkiraan saya. Petugas labnya langsung senyum melihat hasilnya dan bilang, hasilnya positif mbak. Ya, di situ saya cuma senyum saja dan minta print out-nya untuk lapor ke dokter IGD. Dan saat itu setelah saya lapor ke dokter IGD, dokter IGD-nya kaget melihat hasilnya. Waduh, positif ya. Ya, karena untuk saat itu karyawan IGD itu baru satu yang kena, saya yang kedua yang kena COVID ini. Dan akhirnya saya disarankan untuk opname oleh dokter parunya. Sebenarnya sih saya menolak untuk opname karena ya saya rasa masih bisa rawat mandiri di kos. Tapi karena saat itu saya juga merasa udah enakan kok disuntik obat panas, sudah mengundingan. Tapi kata senior saya yang menyuntik, katanya kamu harus opname ya. Terus saya balas, kalau Raja nggak bisa Tamas, biar saya di kos aja. Terus perawat senior saya bilang ke dokternya, lapor dan katanya harus opname karena hasil ronsennya ada pneumonia atau infeksi paru, kata senior saya. Ya sudahlah, kata saya, pasrah aja dan ikut advis. Nah di sini saya masalahnya cuma sebagai perantau. Nanti kalau saya opname, siapa yang ngurus saya? Siapa yang ngambil barang-barang, kasih makan? Tapi ya lewat keadaan ini, puji Tuhan, saya diberi orang-orang baik dan saya merasa diberkati oleh Tuhan. Dimana pada saat itu cuma ada pacar saya yang membantu mengantar barang-barang makan, dan juga diberikan seorang opsir melalui keluarga ibu bapak Mayor Ndoro Lompe yang memberi support dan doa serta makanan kepada saya. Dimana sebelumnya sih saya ingin diam-diam aja, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, bahkan orang tua saya nggak saya telepon pertama. Tapi ya mungkin jalan-jalannya Tuhan, tiba-tiba paginya Bu Mayor Ndoro Lompe langsung telepon kepada saya dan langsung tanya, mungkin ya karena jemaat juga kan banyak yang perawat, jadi langsung mereka kabari ke ibu. Dan paginya ibu menghubungi saya dan tanya keadaan saya bagaimana. Saya bilang ya agak enakan sih bu, cuma meriang tok sama batuk, dan saat itu karena sudah disuntik saya rasa udah enakan, apalagi udah kena cairan infus ya udah mendingan. Kemudian ibu bilang, ya sudah kalau begitu kamu situ aja, saya didoakan, saya diberi semangat dan juga diberikan bantuan makan dan minum. Sungguh baik berkat Tuhan saya rasa di sini, karena diberikan orang-orang baik ini. Di sini saya tidak merasa sendiri lagi. Ditambah karena ada support dari teman-teman IGD, saya merasa luar biasa lah. Saya terharu dan terpukau atas kebaikan Tuhan lewat penyakit ini. Saya tahu bahwa Tuhan itu baik pada saya. Dan akhirnya sampai pada saat hari ini, saya bisa bernafas karena berkat dan pengasihannya. Padahal kalau dipikir-pikir, varian Delta ini adalah varian yang paling ganas menurut saya pribadi, dan saya bisa survive karena kemurahan Tuhan. Malahan saat saya opname, saya merasa seperti bukan opname, padahal ya tidak ada terasa bahwa saya ini sedang sakit, karena saya waktu itu dirawat di IGD karena faktor kamar rawat inap COVID penuh. Jadi saya minta gak apa-apa lah rawat di IGD aja sampai keluar, karena saya tahu di dalam itu wah orangnya udah gawat-gawat, bisa jadi saat kita masuk ke dalam masih sehat sentosa walaupun saat itu sakit ya, karena di dalam itu wah pikiranku ngeri-ngeri. Di dalam itu orang udah sekarat-sekarat, ditambah kita sakit lihat orang yang meninggal kan, mental juga terpukul. Karena menurut saya pribadi faktor mental itu adalah
faktor yang sangat penting untuk membantu kita pulih. Karena menurut saya kalau kita udah kena mentalnya, udah down, kurang semangat, kurang support, itu salah satu yang membuat kita lebih terpuruk dan membuat COVID ini lebih menguasai tubuh kita. Makanya itu juga alasan saya, gak apa-apa lah saya rawat di IGD aja. Kebetulan waktu itu di IGD, setelah saya masuk berselang sehari 2 hari, tiba-tiba ruangan IGD itu langsung lockdown. Kita tahu sendiri, mungkin di sini jemaat sudah ada yang tahu, tanggal 27 Juni itu IGD William Booth lockdown karena beberapa dokter dan perawat terkena COVID. Saat itu dokter yang tersisa tinggal 1, dan perawat juga banyak yang kena dan banyak yang isolasi mandiri karena keluarga mereka kena. Otomatis nggak bisa dinas, dan pelayanan di IGD William Booth itu memang ya harus terhenti sementara untuk pelayanan umum. Jadi IGD-nya ditutup, diisolasi untuk sementara dan hanya menerima keluarga-keluarga dan pegawai saja waktu itu kalau nggak salah. Berselang berapa hari, IGD-nya yang tadinya cuma saya dan teman saya yang dirawat dan ada 1 pegawai William Booth juga, tiba-tiba tanggal 27 itu langsung penuh dengan pegawai semua. Jadi di dalam itu ada kepala ruangan, ada keluarganya kepala ruangan, ada dokter IGD, ada beberapa, dan juga pegawai dari laborat ada, pegawai dari perawat-perawat ruangan juga ada. Jadi ya terasa kita ini merawat diri kita sendiri, teman merawat teman. Ya mungkin karena keadaan seperti itu saya merasa tidak kena mental lah kalau istilahnya. Jadi saya merasa malah kita sama-sama kena, saling menguatkan, dan suasananya waktu itu ya masih tergolong enak lah karena kita ruangan ini semua masih ya gejala ringan-ringan lah. Jadi keadaannya masih terlihat enak. Jadi nggak suram-suram amat. Mungkin itu juga faktor saya jadi enjoy di dalam karena semuanya teman-teman, kiri kanan teman, jadi enak ngobrolnya. Ya kurang lebih waktu itu saya seminggu dirawat di opname, kemudian dimasukkan ke dalam karena kalau nggak masuk ke dalam dokternya nggak bisa visit. Jadi terpaksa harus masuk ke dalam dulu sehari, dan sampai di dalam, sebelum masuk ke dalam itu saya difoto. Dan hasilnya masih ada pneumonia, cuma sudah berkurang. Kemudian dokternya visit pada saya siangnya dan dinyatakan, oh kamu ini udah enakan apa gimana, kata dokternya. Ya udah enakan dok, sudah ini masih agak lemes sih dok, tapi sudah enakan, sudah boleh aktivitas. Oh iya, dokter bilang ya udah kamu KRS saja keluar, nanti tambah lanjut dengan isolasi mandiri selama kurang lebih waktu itu hampir 2 minggu lah. Kemudian dikasih jadwal kontrol. Kemudian ya puji Tuhan sampai saat ini saya masih bisa sehat dan sudah bisa melanjutkan tugas aktivitas saya sebagai perawat. Saya berterima kasih kepada Tuhan atas berkatnya. Tidak semua orang yang kena COVID terpilih lagi bisa melanjutkan kehidupannya, di mana ada keluarga teman kita yang meninggal dunia karena COVID ini. Bahkan keluarga dari Korps 4 Surabaya ada beberapa yang direnggut. Saya tahu karena saya waktu itu ada beberapa seruangan sama saya, sekloter sama saya waktu itu ada yang meninggal. Jadi ya puji Tuhan lah sampai saat ini saya masih bisa sehat. Saya tahu itu semua berkat karunia Tuhan. Ya mungkin itu saja karena ada pembatasan waktu. Sebenarnya masih banyak berkat Tuhan lain yang ingin saya ceritakan, cuma karena di sini ada pembatasan waktu dan setidaknya saya sudah menceritakan kebaikan Tuhan pada saat COVID kemarin, tapi masih banyak berkat Tuhan lain yang belum bisa saya ceritakan. Intinya sangat besar kasih karunia Tuhan dan berkatnya kepada saya dan kepada kita semua. Karena saya jujur belum kesaksian tentang hal ini, tapi puji Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, saya diberi kesempatan melalui tim multimedia Korps 4 Surabaya untuk melakukan kesaksian. Dan kiranya lewat kesaksian ini semua kita diberkati. Dan pesan saya semoga kita semua sehat selalu, jaga kesehatan karena sekarang semakin banyak penyakit-penyakit aneh yang terus bermunculan. Kiranya kita semua sehat selalu melalui berkat Tuhan.
Dan saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia atas kesempatannya, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Thank you.